dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Jumat 28 Oktober 2022, SMK Diponegoro Majenang dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Istirahat di tempat. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Luruskan. Lapor, pasukan 1 siap. Pasukan 2 siap, laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke samping kanan barisan. Kerjakan. Siap, kerjakan. Pimpinan saya ambil alih. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Lapor, upacara siap dimulai. Siap lanjutkan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Penghormatan umum dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor, upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Jumat 28 Oktober 2022, SMK Diponegoro Majenang siap dimulai. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Siap, gerak. Jalan di tempat. Gerak. Langkah tegak maju. Jalan.
Satu langkah ke belakang. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. 3 langkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Lurus. Kepada sang merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan. Haluan kanan. Jalan. Maju. Jalan. Maju. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta. Mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat
rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Keputusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia diadakan oleh perkomponen-perkomponen pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan nama Jong Java, Jong Sumatera, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, serta rukun Jong Islam, Jong Batak, Jong Celebes, pembuka rukun Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Membuka rapatnya pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri di Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi-isi pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Setelah mendengar keputusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan atas izin wajib dipakai oleh segala perkomponen kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan mempertahankan keyakinan persatuan Indonesia. Dipererat dengan mempertahankan dasar persatuannya. Kemauan sejarah bahasa hukum, adat, pendidikan, dan kepaduan, dan mengeluarkan pengharapan kepada keputusan ini disiarkan dalam segala serat kabar dan dibentukkan di mana rapat perkomponen-perkomponen kita. Amanat Pembina Upacara. Untuk rakyat, istirahat di tempat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Diponegoro Magetan, yang kami hormati segenap waka, K3, dan seluruh struktural yang kami hormati, Bapak dan Ibu guru serta karyawan SMK Diponegoro Magetan yang kami hormati pula, serta anak-anakku SMK Diponegoro Magetan yang saya cintai dan kami banggakan. Perkenankanlah pada kesempatan hari ini kami membacakan amanat sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, puji kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya pada hari ini 28 Oktober tahun 2022 kita bersama-sama memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 dengan tema Bersatu Bangun Bangsa. Peringatan Hari Sumpah Pemuda adalah upaya kita menghadirkan sejarah masa lalu untuk merenungkan, dipelajari, ditemukan kristalisasi pembelajaran kebaikan untuk dijadikan teladan dan inspirasi penggerak langkah menuju visi bangsa yang besar. Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928 memberikan pelajaran kepada kita bagaimana menyikapi perbedaan sikap primordial, suku, agama, ras, dan kultur, serta berbagai kepentingan menjadi kekuatan, bukan sebagai faktor yang melemahkan. Sejarah telah menjelaskan bahwa pilihan pemuda waktu itu telah menjadi tonggak kuat menuju kemerdekaan. Peran pemuda dalam mempelopori pembangunan visi kebangsaan dengan Sumpah Pemuda dalam mempelopori pembangunan visi kebangsaan dengan Sumpah Pemuda tahun 1928 yang diikuti dengan rangkaian penggerakannya telah mengantarkan kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peran pemuda telah tercatat dengan tinta emas sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, peringatan Hari Sumpah Pemuda ini selalu memiliki arti penting karena ancaman-ancaman terhadap kesatuan Indonesia selalu ada bersamaan dengan cita-cita mewujudkan kejayaan Indonesia. Tema peringatan Hari Sumpah Pemuda saat ini adalah Bersatu Bangun Bangsa. Tema ini memberikan pesan mendalam bahwa bersatu padu adalah harga mati yang harus diikuti, yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan. Dengan ketangguhan dan persatuan menjadi kekuatan untuk melakukan pembangunan peradaban yang unggul sebagai eksistensi bangsa Indonesia. Tema ini menjadi pengejawantahan nilai agung Sumpah Pemuda dalam konteks kekinian dan yang akan datang. Inilah yang menjadi tekad kita untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan, mewujudkan cita-cita pada saat ini dan sepanjang masa. Semangat untuk selalu bersungguh-sungguh membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur secara dinamis sesuai konteks lingkungan strategis yang selalu berubah. Pemuda hari ini adalah tokoh yang akan berperan pada masa yang akan datang.
apa yang dilakukan oleh pemuda di masa sekarang juga menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Mandat pemuda saat ini adalah menjadikan nilai-nilai persatuan di atas segala-galanya. Mendatang keberagaman sebagai anugerah yang dihargai untuk dirangkai menjadi kekuatan yang di luar biasa menggapai kejayaan Indonesia. Pemuda bukan hanya menjadi pelaku penting membangun ketangguhan bangsa dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas tahun 2045, tetapi juga menjadi tulang punggung untuk kejayaan bangsa sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, pembentukan ketangguhan bangsa melalui pembentukan karakter mulia dan pengembangan kompetensi dalam berbagai ranah keahlian dan dipadukan dengan senantiasa mengasah kreativitas dan inovasi adalah pekerjaan utama yang tidak boleh diabaikan oleh para pemuda Indonesia. Hanya bangsa yang tangguh yang mampu menjaga eksistensi bangsa dan menenangkan persaingan dalam kancah global yang semakin keras. Jika kita melihat kondisi pemuda Indonesia saat ini, maka terdapat optimisme yang penuh harapan, di samping masa terhadap beberapa tantangan yang tidak ringan. Kita patut bersyukur melihat pemuda Indonesia telah menunjukkan banyak capaian prestasi di berbagai bidang yang membanggakan, baik pada level nasional maupun pada level internasional. Hal ini menjadi modal untuk membangun keunggulan Indonesia di masa yang akan datang. Namun kita juga khawatir bahwa pemuda Indonesia masih menghadapi ancaman pengangguran dan keterpurukan dalam tindak destruktif yang tidak menguntungkan. Terhadap situasi tersebut, maka upaya pemberdayaan dan pengembangan pemuda menjadi kreatif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri, serta berkarakter mulia perlu dikembangkan agar pemuda dapat menghadapi situasi yang tidak menguntungkan dan mampu mencapai prestasi tinggi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, bermula dari titik nol Ibu Kota Nusantara, kami mengajak seluruh elemen bangsa menghimpun kekuatan dan semangat untuk bergerak, mendorong pemuda Indonesia untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada demi membangun kejayaan sepanjang masa. Kerja keras kolaboratif antar pihak perlu dikembangkan karena upaya pembangunan pemuda tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau parsial. Pembangunan kepemudaan membutuhkan orkestrasi yang sinkron dan harmoni. Saudara-saudara sekalian, akhirnya marilah kita jadikan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 ini sebagai momentum untuk meningkatkan semangat kita bersama membangun bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita bersama untuk mampu membangun persatuan bangsa dan menggapai cita-cita kejayaan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 28 Oktober tahun 2022, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali ditandatangani. Demikian amanat atau sambutan dari Menteri Pemuda dan Olahraga yang sudah kita sampaikan. Semoga dengan momentum Hari Sumpah Pemuda ini kita mendapatkan semangat yang lebih untuk mengembangkan bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju. Amin. Terima kasih dari kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu nasional.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, curahkan kasih sayang-Mu kepada kami pada puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Azim, berikanlah kepada para pemimpin kami petunjuk-Mu yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang membaja, kerendahan hati, keikhlasan, dan rasa syukur yang tinggi dalam mengabdi serta berkarya. Tautkan kesabaran kami, kokohkan kesungguhan kami, bersihkan hati kami, agar kami tetap mampu berupaya keluar dari persoalan sulit yang harus kami pecahkan. Ya Allah, Ya Jabbar, Zat yang Maha Kuasa, jadikanlah pemuda Indonesia pemuda yang mandiri, kreatif, dan inovatif demi kemajuan bangsa dan negara, serta jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin dunia. Ya Allah, Ya Hakim, Zat yang Maha Bijaksana, eratkan persatuan kami untuk terus bersatu bangun bangsa, hingga menghasilkan kekuatan dahsyat membangun kemaslahatan bangsa dan dunia. Limpahkan hikmah-Mu agar perbedaan yang ada mampu kami satukan, kami rajut menjadi mozaik kekuatan. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, bimbinglah para pemuda dan pemudi harapan bangsa. Jadikanlah mereka pemuda yang tangguh dan dalam berkarya, kuat dalam pendirian, serta senantiasa berlomba dalam kebaikan. Jadikanlah para pemuda-pemudi kami menjadi pelopor perubahan yang bermartabat, menjunjung tinggi etika dan moral, serta mengedepankan semangat nasionalisme. Karena itu ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, sebagaimana jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan, dan bukan jalannya orang-orang tersesat yang Engkau hinakan. Hanya kepadamu kami memohon, dan hanya kepadamu kami berserah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bahkan Siap, kembalikan. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara. Hormat! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Lapor, upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Hormat. Gerak. Gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan diistirahatkan. Istirahat. Hidup. Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Sebentar jangan kau tinggalkan barisanmu. Ada utusan atau rekan kita yang akan bertanding, ya.